Selamat datang di Creative Team DPM PTSP Provinsi Bali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, salam Budaya, salam rahayu guys. Ketemu lagi saya Komisa Tijang Muhammad Suparto untuk dalam acara prokes tim kreatif Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Bali, yang pada kesempatan ini kita akan menghadirkan salah satu pejabat di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 1 Pintu. Terima kasih Pak Man. Pada kesempatan ini kami memperkenalkan diri. Nama Imade Chandra, bertugas di DPM PTSP Provinsi Bali sebagai koordinator substansi pelayanan perizinan dan non perizinan A. Kami menangani 5 sektor, diantaranya yaitu sektor lingkungan hidup dan kehutanan, sektor pertanian dan peternakan, sektor perikanan, dan perhubungan. Terima kasih Bapak. Tadi tentunya sudah bisa memastikan bahwa Bapak sebagai koordinator di substansi perizinan non perizinan di sektor A ya. Tadi saya dengar ada informasinya bahwa di sektor A ini membidangi 5 sektor. Terkait masalah itu ada sektor peternakan, perhubungan, kelautan dan lain sebagainya kan ya. Bisa nggak Bapak jelaskan bagaimana terkait masalah perizinan yang dalam sektor ini? Ya, terima kasih Pak Nyoman. Terkait 5 sektor tadi, sebelum kita cerita ke masing-masing sektor, kita perlu informasikan tentang perizinan secara umum, di mana di saat ini memang sistem perizinan kita diberi nama sistem prestise, yang dimana semua proses perizinan pemohon bisa mengupload di mana saja karena dia tidak usah membawa berkas ke kantor kita. Jadi sekarang ada sistem modelnya aplikasi yang terkait masalah perizinan. Betul, Pak Man. Ya. Jadi apa yang bisa terakomodir oleh aplikasi ini, Pak? Terima kasih Pak Man. Tadi terkait dengan kata prestise yang saya sampaikan tadi, sebenarnya sistem prestise ini secara umum kita mengartikan sistem digitalisasi, karena kita ketahui di zaman modern ini yaitu istilahnya sistem digitalisasi sangat diperlukan khususnya kepada pemohon yang mencari izin, di mana sistem perizinan kita sekarang sudah sifatnya sistem online. Satu pintu secara online. Jadi selain aplikasi ini sarana dalam pembuatan perizinan, dari sektor-sektor ini tentunya dalam proses pembuatan ini tentunya banyak hal gitu. Nah, bisa nggak Bapak jelaskan apa saja yang kelengkapan apa saja dan bagaimana ya untuk mencari izinnya nanti? Pak Man, terkait prestise sambungan yang kita ceritakan tadi, sekarang mengkhusus bagaimana mekanismenya terhadap pemohon dapat kami sampaikan secara ringkas, di mana sebelum mengupload sebenarnya pemohon itu sudah mempunyai akses. Dengan dia memiliki akses, dia sudah melihat di sana perizinan apa yang akan diperlukan. Salah satu misalnya yang banyak kita keluarkan khususnya di Bali yaitu lalu lintas ternak, Pak. Dengan dia mengupload dengan memiliki akses itu, di sana sudah ada checklistnya. Persyaratan apa yang diperlukan terkait dengan pengeluaran ternak khususnya sapi potong dan juga babi, Pak Man. Terkait ini Pak ya, sangat menarik sekali ya. Tentunya dalam permohonan ini kita harus seperti yang Bapak sebutkan tadi, kita harus memiliki hak akses. Nah, dalam hal ini hak akses itu seperti apa itu Pak? Bisa nggak dijelaskan dulu? Ya. Hak akses ini karena sistem digital, Pak Man, pemohon dengan melihat internet, dia didapatkan data-datanya, terakhir KTP dan lain sebagainya, tanggal lahir, nanti terakhir sudah diproseslah, mendapatlah
pemohon itu berupa hak akses gitu. Oh, berarti dalam pembuatan hak akses ini kita terlebih dahulu untuk melengkapi persyaratan dalam data ya, betul. Nah, dari setelah data ini kita lengkapi, tentunya seperti yang tadi Bapak bilang di dalam sektor peternakan tadi ya, hampir semua. Kenapa kok bisa seperti itu dalam peternakan? Bapak bilang ada penurunan itu. Begini Pak Man, memang dari beberapa sektor yang kita dari kelima sektor niki yang kita bidangi di Bali niki, mengingat sektor tersebut kita sebenarnya mempunyai produk primadona, yaitu misalnya sapi Bali. Kita ketahui sapi Bali ini kan plasma nupa Pak Man, yaitu dagingnya sangat diminati khususnya di masyarakat di wilayah Indonesia pada umumnya. Itu. Di samping itu geografi kita Pak Man, kebetulan kita niki kan secara geografi cocok peternak babi. Nah, di Indonesia pada umumnya melihat geografi ini di Bali ini sangat cocok sekali dikembangkan ternak babi. Di samping yang saya bilang tadi Pak Man, kita punya plasma nupa sapi Bali. Kedua, peternakan itu sangat dibutuhkan dalam mensuplai daging yang ada di seluruh wilayah Indonesia, terutama di Pulau Jawa Pak Man. Wah, sangat menarik sekali ya Pak bincang ini terkait masalah peternakan ya, yang seperti Bapak sebutkan tadi. Nah, adanya konsumsi dari luar Bali ini tentunya kan terkait masalah perizinan juga. Nah, dari peternak sapi yang ada di Bali seperti yang Bapak bilang tadi, bagaimana teknisnya terkait masalah pengiriman ke daerah luar ini seperti Jawa. Bagaimana terkait masalah perizinan itu? Bisa? Yeah. Terima kasih Pak Man. Sekarang kita sudah mengkerucut terkait pengiriman ternak khususnya sapi Bali dan babi, khususnya juga ke Pulau Jawa, karena kita memang di Bali ini memang untuk beternak itu untuk produksinya memang kita sudah dianggap swasembada, malahan melebihi, sehingga salah satu peternak-peternak yang kita di Bali ini memang pasar-pasar itu sangat menentukan sekali di luar Bali, khususnya di Pulau Jawa. Nah, sekarang terkait pengiriman sapi maupun babi Pak Man, secara prinsip sudah ada yang tadi saya bilang tadi di hak akses itu sudah muncul persyaratan apa yang sudah dipenuhi. Tapi yang terpenting dalam pengiriman ternak niki Pak Man, penerimanya jelas Pak Man. Rekomendasi pemasukan istilahnya. Kalau misalnya membawa ke Jakarta, harus mendapat rekomendasi pemasukan dari Jakarta. Kalau dari Bandung, harus mendapat pemasukan dari rekomendasi Bandung. Begitu juga pemasukan di provinsi lainnya Pak Man. Sangat menarik Pak. Jadi terkait masalah pengiriman ya, ternak, entah nanti itu disesuaikan untuk daging atau nanti. Seperti yang Bapak bilang itu harus ada rekomendasi, harus ada memiliki rekomendasi suatu pengiriman dari penerima. Nah, selain itu, apakah ada hal lain yang mungkin perlu dipersiapkan oleh, misalnya saya sebagai penerima pemohon untuk pengiriman, apakah ada hal-hal lain yang terkait masalah izin-izin yang Pak Man, terkait misalnya sekarang pemohon atau pelaku usaha yang ingin melalui lintaskan ternak, dalam hal ini kita fokus misalnya ke sapi dan babi niko, di samping pengirim niko harus salah satunya memperoleh ya dari provinsi yang akan menerima ternak itu dalam bentuk rekomendasi. Sekarang pemohon yang juga tidak kalah pentingnya Pak Man, salah satu syaratnya juga terkait juga surat kesehatan hewan dari OPD teknis, dalam hal ini Dinas Pertanian, tepatnya di bidang peternakan. Sehingga dengan adanya SKKH nike, secara teori Pak Man, ternak yang dikirim nike betul-betul bebas terhadap penyakit. Ya, tentunya sangat baik sekali ya Pak perbincangan kita. Kita lanjut dengan
adanya tadi menyebutkan masalah harus adanya tingkat kesehatan hewan itu sendiri. Betul. Nah, dari tingkat kesehatan hewan itu sendiri sebelum dikirim dan mendapatkan rekomendasi itu tentu harus memiliki SKH. SKH itu apa modelnya itu Pak? Bisa nggak dijelaskan lebih rinci apa kegunaan, apa fungsinya dan apa manfaatnya? Terima kasih Pak Man. Ini terkait izin dengan telah terpenuhinya secara administrasi proses perizinan ke Pak Man, kita dari DPM PTSP Provinsi Bali memohon Pak Man kepada instansi terkait agar diterbitkan yang namanya SKKH, yaitu Surat Keterangan Kesehatan Hewan. Ya Pak, sangat menarik Pak untuk dibahas terkait masalah adanya rekomendasi untuk surat kesehatan itu ya. Nah, dalam berprosesnya ini izin ini kira-kira kalau saya sudah memiliki keluarnya kesehatan ini, izinnya ini berapa hari kira-kira akan terbit? Pak Man, terkait terfokus ke izin tadi, kita ketahui kalau misalnya sudah lengkap dan benar, kita memohon rekomendasi muncul. Secara SOP sih sebenarnya 3 hari Pak Man, tapi 1 hari pun izin itu terbit. Kalau bisa terbit 1 hari kalau sudah lengkap dan benar ya terkait masalah persyaratan tadi sudah lengkap dengan Pak ya. Jadi sudah bisa dikeluarkan dalam 1 hari tentunya. Yang saya tanyakan itu kan terkait masalah biaya itu Pak. Terkait adanya keluar izin itu kan harus menyangkut juga biaya. Berapa kira-kira biaya yang dikeluarkan untuk perizinan itu Pak? Untuk izin tanpa dipungut biaya Pak Man, alias nol Pak Man, gratis Pak Man. Berarti tidak ada biaya? Gratis. Gitu. Wah gitu ya, berarti enak dong Pak. Kalau sekarang mengurus izin ini tanpa dipungut biaya dan dengan menggunakan aplikasi yang kita bisa ekspos di mana saja kan. Berarti saya tidak perlu pakai calo lagi dong untuk pengurusan izin ini Pak ya. Betul. Itu ya Pak. Bagaimana nanti untuk ke depan ini Pak terkait masalah aplikasi dan tentang calo-calo? Tidak usah pakai calo, perizinannya sudah jelas, biayanya Rp0. Wah, sudah sangat jelas sekali ya dari pemaparan dari Bapak Koordinator di sini, dari Pak Chandra ya, dari Dinas Penanganan Muda Kebudayaan Provinsi Bali ini telah menjabarkan bagaimana mekanisme terkait masalah perizinan. Sudah jelas sekali bahwa terkait adanya untuk pelayanan perizinan sekarang memakai aplikasi Prestise yang persyaratannya juga sangat mudah. Aplikasi ini juga bisa diakses di mana saja dan yang tidak kalah pentingnya tidak ada biaya alias nol. Demikian ya, selamat untuk acara podcast tim kreatif untuk hari ini. Kita akan kembali berjumpa lagi di podcast session berikutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan Om Santi dan pelayanan terpadu satu pintu Provinsi Bali.